Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Satu hal yang mesti kita sadari secara bersama, bahwa Tuhan tidak pernah meletakkan beban pada pundak yang tidak kuat. Tuhan sangat mengenal siapa kita, jauh lebih lengkap daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan juga mengenal kemampuan dan batas kemampuan kita. Keputusan sang majikan yang memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta kepada 3 hamba dalam kisah Injil pada hari ini merupakan gambaran keputusan Tuhan yang maha bijaksana. Tuhan tidak memberikan kita tanggung jawab yang sama. Tuhan memanggil kita dalam rupa-rupa panggilan hidup untuk mengurus aneka kebutuhan hidup. Coba kita bayangkan, kalau semua orang bekerja sebagai pegawai di kantor, siapakah yang mengurus produksi makanan? Makanya panggilan hidup sebagai petani juga merupakan panggilan hidup yang mulia. Apapun profesi kita saat ini, sepanjang itu halal, merupakan talenta yang diberikan Tuhan untuk dikembangkan. Namun seringkali dalam mengembangkan talenta, kita seringkali terjebak dalam logika pasar, bahwa orang yang beruntung adalah orang yang memiliki modal yang besar. Logika ini sangat kuat bercokol dalam hati hamba yang terakhir, yang membuat dia malas untuk mengembangkan talenta yang hanya satu itu. Persoalan sebenarnya bukan karena hanya diberikan satu, tetapi ketika dia mulai berkalkulasi tentang keuntungan yang tidak seberapa banyaknya. Hamba yang ketiga ini lupa akan identitasnya, bahwa dia hanyalah seorang hamba yang bekerja sesuai dengan perintah sang majikan. Atau dengan kata lain, kegembiraan seorang hamba hanya turut ambil bagian dalam kegembiraan sang majikan. Dalam relasi majikan dan hamba, kegembiraan sang majikan kalau hamba itu dapat melaksanakan perintahnya dengan baik. Kita semua tahu kalau Yesus dalam keseluruhan ajaran dan kesaksian hidupnya meminta kita untuk saling mengasihi. Sekalipun kita menemukan diri sebagai pribadi yang miskin talenta, kita diundang untuk mengembangkan talenta tersebut dengan kasih yang besar. Bagi Yesus, talenta, bakat, profesi apapun, sekalipun terlihat kecil dan tiada artinya di mata kita dan di mata sesama, merupakan anugerah yang berasal dari kemurahan hati Allah yang mesti diusahakan keberlangsungannya sehingga dapat bertumbuh dan berkembang. Bukankah Allah itu banyak melakukan pekerjaan besar dalam diri orang-orang kecil? Dalam diri Maria, gadis desa Nazaret, serta dalam diri Petrus dan kawan-kawan nelayannya. Bahkan Yesus yang adalah Allah pernah menjadi bagian dari keluarga kecil yang sederhana di Nazaret. Yesus yang adalah putra Allah juga pernah menjadi kecil seperti Anda dan juga seperti saya, di mana Yesus menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Menjadi orang beriman berarti menghargai talenta yang diberikan Allah serta dikembangkan dengan cinta yang besar. Dan kita yakin Tuhanlah yang memberi pertumbuhan bagi iman dan kasih tersebut. Untuk kita yang memiliki cita-cita melakukan pekerjaan besar, hendaklah kita melakukannya pula dengan kasih yang besar. Saya teringat dengan kata-kata Rasul Paulus, "Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Sebab perbuatan besar tanpa kasih yang tulus kepada Allah
dan sesama hanyalah kesia-siaan di mata Allah. Sementara untuk kita yang saat ini melakukan hal-hal kecil, jangan berkecil hati, jangan patah semangat, jangan iri hati kepada mereka yang melakukan hal besar. Janganlah menganggap diri tiada artinya. Lakukanlah semuanya itu dengan kasih yang besar. Sebab dengan kasih yang besar, kita membiarkan daya ilahi bekerja dalam perbuatan kecil kita. Daya ilahi inilah yang akan memberikan daya pertumbuhan iman kita, seperti biji sesawi yang lambat laun akan bermanfaat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada alasan bagi orang Katolik untuk bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Orang yang bersungut-sungut hanyalah orang yang melakukan perbuatan besar tetapi dengan kasih yang kecil. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang mengabaikan perbuatan kecil karena kekurangan kasih. Orang Katolik mesti selalu bersuka cita, sebab apapun yang dilakukan, entah itu sebuah tanggung jawab besar maupun tanggung jawab kecil, selalu dipenuhi oleh kasih yang besar. Tuhan telah membagikan talenta yang berbeda di antara kita agar roda kehidupan di atas muka bumi ini berjalan dengan baik. Kalau kita menghadapi persoalan hidup, percayalah, Tuhan tidak pernah meletakkan beban pada pundak yang tidak kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.